Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bumpers. Kali ini aku bakal nge-review satu film dari India lagi nih yang berjudul Adam Joan. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Jinu Abraham. Pemeran utama dari film ini adalah kekasihku yang ganteng, Prithviraj. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di salah satu gereja di Skotlandia terlihat orang-orang sedang menunaikan ibadah. Nah, di sana terlihat ada paduan suara yang anggotanya anak-anak kecil. Salah satunya bernama Ila. Ila ini anak dari Swita dan Uni. Saat Ila bernyanyi dengan suara merdunya, ayah, ibu, dan neneknya Nirmala sangat bangga melihat gadis kecil ini. Setelah selesai ibadah, mereka nggak langsung pulang. Swita ini lagi bercengkrama dengan teman-temannya yang lain, seperti Desi dan juga Sirak. Mereka ini sesama orang India yang tinggal di Skotlandia. Kebetulan Desi adalah teman sekantor Swita, sementara Sirak memiliki peternakan di Skotlandia. Desi bertanya kepada Swita apakah setelah ini keluarganya akan langsung pulang. Nah, si Swita menjawab kalau mereka mau ke garden center dulu untuk belanja. Soalnya besok Ila mau ulang tahun, jadi mereka mau bikin pesta kecil-kecilan. Desi dan suaminya pun pamit. Nah, saat mau pulang, Desi ini bertabrakan sama Sirak. Sirak minta maaf kepada Desi karena ia telah menjatuhkan handphone dari Desi, lalu mengembalikan handphone itu kepada Desi. Si Sirak ini menghampiri keluarga Swita lalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ila, lalu mereka berpisah. कल के लिए कोई तैयारी नहीं की ठीक है हाँ फ्रांस से इंद्रजीत का पहला बेटा. Dalam perjalanan, Swita mendapat telepon dari kakaknya Adam Joan yang tinggal di Kerala, India. Terakhir kali mereka ketemu itu 7 tahun lalu. Adam ini berkata kalau ia rindu kepada ibu dan juga adiknya. Adam memberitahu mereka bahwa 2 hari lagi Adam akan datang ke Skotlandia. Mendengar itu, tiba-tiba wajah Uni dan Swita menjadi berubah. Sesaat setelah mereka berbelanja, Ila izin ke ibunya kalau dia mau ke toilet. Nirmala menyuruh Uni dan Swita pergi ke mobil duluan, sementara dia pergi menemani Ila ke toilet. Setelah dari toilet, Nirmala dan Ila menuju mobil Switi. Namun tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang di depan mereka. Dari mobil itu keluarlah laki-laki bertopeng yang menarik Ila. Nirmala berusaha menolong cucunya, namun naasnya Nirmala malah ditembak dan ia tewas di tempat. Pria bertopeng itu berhasil membawa Ila pergi. Kematian Nirmala ini menciptakan kesedihan yang sangat mendalam untuk keluarganya. Di sana terlihat Edward, atasan dari Swita, datang untuk mengucapkan belasungkawa. Sesaat kemudian sampailah Adam di Skotlandia yang disambut oleh Sirak. Namun hatinya sangat sedih karena ia melihat ibunya sudah tak bernyawa. Setelah proses pemakaman selesai, Adam dibawa ke kamar mendiang ibunya. Adam bertanya kepada Uni, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Ila diculik dan mengakibatkan ibu terbunuh? Dan Uni menjawab dia tidak tahu apa-apa. Seingatnya mereka tidak punya musuh, bahkan di tempat kerja pun mereka tidak memiliki saingan. Uni pun pergi meninggalkan Adam sendirian. Saat melihat-lihat isi kamar, Adam terhenti di satu foto. Foto itu adalah foto dirinya bersama kedua wanita yang ia sayangi. Itu adalah mendiang ibunya dan juga mendiang istrinya Ami yang telah meninggal 7 tahun lalu. Adam pun mengingat kejadian 8 tahun yang lalu. Di salah satu gereja di Kerala, India sedang diadakan acara pernikahan. Adam yang hadir di sana menjadi bulan-bulanan teman-temannya karena ia tetap menjomblo sampai hari ini. Mereka mengejek Adam karena dia nggak pernah punya pasangan. Bahkan dirinya telah dilangkahi oleh adiknya Swita. Saat tengah berbincang-bincang dengan temannya, Adam ini mendengar suara perempuan yang sangat merdu. Lalu ia mencari-cari sumber suara itu. Ia masuk ke dalam gereja. Ternyata suara itu adalah suara Ami, salah satu anggota paduan suara yang bertugas di pesta pernikahan pada hari itu. Adam pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan Ami. Amy? मेरा नाम है. Keesokan harinya, Adam dan Ami bertemu kembali di salah satu mall.
Kebetulan ayah Ami mabuk, akhirnya Adam pun menawarkan diri untuk menyetirkan mereka dan mengantar mereka pulang. Sejak saat itu, Adam dan Ami menjadi sangat dekat, lalu Adam mengajak Ami untuk segera menikah. Singkat cerita, Adam dan Ami pun menikah. Setelah menikah, Adam mengajak Ami ke Skotlandia untuk melanjutkan bulan madu mereka. Di sana mereka disambut oleh Sirach, mereka pun ditempatkan di villa pribadi Sirach karena mereka adalah pengantin baru. Sebulan setelah pernikahan itu, Ami pun memberitahu Adam bahwa ia tengah hamil. Adam terlihat tidak bahagia sama sekali. Uni masuk ke ruangan mereka dan mengucapkan selamat. Namun, hal itu membuat Adam marah. Ibu Adam berkata bahwa ini adalah kabar baik. Namun Adam bilang kalau dia belum siap menjadi seorang ayah. Bahkan pernikahan mereka masih berjalan 1 bulan. Ibunya berkata bahwa setiap anak itu adalah berkat, kita harus dapat menerimanya dengan bahagia. Banyak pasangan di luar sana yang mendambakan kehadiran anak namun tidak mendapatkannya. Termasuk Swita dan Uni, mereka sudah bertahun-tahun menikah namun belum dikaruniai anak sampai hari ini. Akhirnya Adam pun menerima kehamilan Ami. Adam harus kembali ke India duluan sementara Ami ditinggalkan di Skotlandia. Mereka ini selalu video call setiap harinya. Si Ami sering menunjukkan perutnya yang sudah membesar kepada suaminya. Namun pada suatu hari, Sirach menelpon Adam. Ia memberitahu bahwa istrinya tengah dilarikan ke rumah sakit. Ia meminta Adam agar datang ke Skotlandia. Tiba-tiba Nirmala menangis. Ternyata Ami telah meninggal dunia. Tibalah Adam di Skotlandia. Ia tidak percaya bahwa istrinya meninggalkan ia begitu cepat. Swita membawa bayi perempuan ke hadapan Adam. Bayi itu adalah anak perempuan yang dilahirkan oleh Ami. Namun Adam tidak menerimanya, bahkan ia tidak menyentuhnya. Adam bahkan menyebut bayi itu adalah penyebab kematian istrinya. Setelah kematian istrinya, Adam ini terus-terusan menyalahkan ibunya. Ia mengatakan kepada ibunya kalau saja ibunya tidak mengizinkan Ami hamil, maka Ami masih tetap hidup sampai hari ini. Adam memutuskan akan kembali ke India. Sesaat sebelum dia kembali ke India, Swita dan juga Uni memberanikan diri meminta bayi perempuan itu untuk mereka jadikan anak. Bayi itu adalah Ila. Cerita pun berpindah ke masa sekarang. Adam cerita kepada Sirach bahwa sebenarnya selama ini ia selalu dihantui rasa takut karena ia tidak pernah mengakui Ila sebagai putrinya. Petugas kepolisian pun datang ke rumah Uni. Mereka menyampaikan belum ada perkembangan informasi mengenai penculikan Ila. Adam ini jengkel sama polisi, lalu ia berkata bahwa polisi itu bekerjanya sangat lelet. Omongan Adam ini memperkeruh suasana, lalu polisi itu pun pergi. Uni merasa dipermalukan oleh Adam dan ia membuat keputusan bahwa Adam harus dipulangkan ke India. Untuk menenangkan diri, Adam pergi ke makam istri dan juga ibunya. Uni menelpon Adam dan berkata bahwa tiket telah diambil. Tiket penerbangan ke India akan berangkat jam 10 pagi besok. Tiket diletakkan di kamarnya. Adam pun pergi mengambil tiket itu, namun di dalam kamar Uni, ia mendapati surat pemeriksaan dari dokter bahwa ternyata Swita tengah hamil. Adam merasa ada yang janggal, lalu ia membatalkan penerbangan ke India. Lalu Adam keluar dari rumah Swita dan Uni. Ia tidak mau memperkeruh masalah. Ia tinggal di villa Sirach. Sirach pun memberikan pinjaman motor kepadanya. Sirach mengajak Adam untuk bertemu dengan Komisi Perlindungan Anak. Menurut Sirach, mereka pasti tahu informasi mengenai anak-anak yang telah hilang. Dalam 11 tahun terakhir, Komisi Perlindungan Anak menginformasikan ada beberapa alasan penculikan anak. Di antaranya menjual organ tubuh, pedofilia, dan juga untuk tumbal aliran-aliran sesat. Dan biasanya anak yang diculik untuk dijadikan tumbal adalah anak dari keturunan Yahudi. Kemungkinan besar Tuhan dari aliran-aliran sesat ini menyukai anak-anak dari keturunan Yahudi dan berjenis kelamin perempuan. Setelah mendengar penjelasan dari Komisi Perlindungan Anak ini, Adam pun tersadar bahwa Ami adalah perempuan Yahudi. Otomatis Ila adalah keturunan dari Yahudi. Adam bertanya kepada Sirach, apa ada orang lain yang tahu bahwa Ila bukan anak kandung dari Swita dan juga Uni? Lalu Sirach berkata tidak ada. Pada malam hari, Uni menelpon Adam. Ia menginformasikan bahwa polisi telah menemukan mobil yang menculik Ila. Si Adam sama si Sirach ini pergi ke lokasi yang diinformasikan oleh Uni. Ternyata di sana sudah banyak polisi dan polisi menemukan pakaian yang dipakai oleh Ila yang berlumuran darah. Adam tak tahan menyaksikan semua itu, lalu ia pergi meninggalkan lokasi.
Untuk menenangkan diri, Adam ini pergi ke bar. Nah, si Adam ini melihat ada anak bule bersama ibu dan ayahnya. Lalu ia tersadar bahwa di belakang perempuan itu ada anak kecil yang mirip dengan Ila. Adam bergegas mengejar mobil mereka dan menghentikan mobil mereka di tengah jalan. Adam bertanya kepada anak bule itu apakah dia mengenal Ila. Lalu anak perempuan itu berkata bahwa dia tidak mengenal Ila. Dia memiliki seorang teman perempuan dan namanya Sandia, bukan Ila. Adam meminta maaf dan membiarkan mobil itu pergi. Kalian tahu teman-teman, ternyata Ila ada di belakang mobil itu. Mereka sengaja mengganti nama Ila menjadi Sandia supaya orang gak curiga. Sirak pergi menemui Adam. Dia bercerita kepada Adam kalau ia menemukan sesuatu hal yang janggal. Beberapa hari yang lalu, Sirak dan ibunya pergi ke rumah Swita karena Swita sedang sakit. Lalu tiba-tiba Desi datang ke rumah Swita dan membawa makanan. Sekalian si Desi ini meminta izin agar dia pergi ke India. Ibunya Sirak bertanya kepada Desi di mana tepatnya dia tinggal di India. Desi menjawab bahwa ia berasal dari Kaliata Timur yang membuat ibu Sirak terkejut. Ibu Sirak bilang bahwa daerah itu terkenal dengan pemujaan hal-hal yang tidak baik. Nah, dari situ timbullah kecurigaan Sirak kepada Desi. Karena tempo hari saat berpapasan di gereja, si Sirak ini sempat menjatuhkan HP Desi dan ia sekilas melihat bahwa Desi menginformasikan kepada seseorang keberadaan Swita. Tepatnya di Garden Center, tempat di mana Ila diculik dan ibu Nirmala dibunuh. Singkat cerita, Desi pun diculik oleh Adam dan juga Sirak. Awalnya Desi ini tak mau buka mulut, namun Adam mengancam Desi akan menculik anaknya. Desi pun menjawab semua pertanyaan Adam. Ternyata Desi adalah salah satu orang yang menyembah hal-hal yang tidak baik. Komunitas itu dipimpin oleh Edward. Edward adalah atasan Desi dan juga atasan Swita di kantor. Komunitas itu harus mempersembahkan anak perempuan keturunan Yahudi sekali 3 tahun kepada tuannya. Desi mengetahui Ila bukanlah anak Swita dan juga Uni. Desi tahu bahwa Ila adalah anak dari keturunan Yahudi. Desi dan Edward pun merencanakan agar Ila dijadikan sebagai tumbal. Suatu hari ada pengumuman kenaikan jabatan yang seharusnya dimenangkan oleh Swita, namun nyatanya dimenangkan oleh Desi. Hal ini membuat si Swita ini sedikit jengkel. Lalu diam-diam Desi pergi menemui Swita. Dia berkata kepada Swita bahwa dia tidak mendapat ini secara gratis. Kalau kamu mau seberuntung aku, kamu bisa ikut aku. Tapi kamu harus merahasiakan ini semua, ucap Desi. Desi pun membawa Swita ke tempat pemujaan itu. Betapa herannya si Swita bahwa pimpinan dari komunitas itu adalah bosnya sendiri, Edward. Desi berkata bahwa semua orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Apapun yang kamu minta, mintalah dalam doa di tempat ini, maka Tuhan akan mewujudkan, ucap Desi. Lalu Desi berkata bahwa ia ingin memiliki anak yang lahir dari rahimnya sendiri. Setelah pulang dari tempat itu, Swita berkata kepada Desi, "Bertobatlah Desi, itu bukan hal yang baik. Saya tidak akan pernah kembali ke tempat itu." Mendengar ucapan dari Swita, Desi pun frustasi. Edward selalu memaksa Desi untuk membawa Swita kembali ke tempat itu, namun hasilnya selalu nihil. 6 bulan berlalu, Swita tiba-tiba pingsan. Saat diperiksa, dia ternyata sudah hamil. Ini menjadi cara baru untuk Desi agar mengajak Swita kembali lagi ke tempat itu dengan dalil Desi harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan mereka. Swita pun kembali lagi ke tempat itu. Edward berkata kepada Swita bahwa kalau misalnya nanti anaknya telah lahir, anaknya harus diserahkan ke tempat itu agar dibaptis dengan cara mereka. Swita menolak dengan tegas, lalu ia pergi meninggalkan tempat itu. Desi mengejar Swita lalu berkata kalau ia tidak mau menyerahkan anaknya, maka ia harus menyerahkan Ila sebagai gantinya. Desi berbohong kepada Swita. Ia berkata bahwa Ila akan dikembalikan nanti, namun tetap saja Swita tidak setuju. Nah, karena tidak ada cara lain, akhirnya Desi dan Edward pun mencuri si Ila. Perihal pembunuhan ibu Adam itu sama sekali tidak ada di agenda mereka. Hal itu terjadi begitu saja karena mereka menganggap ibu Adam ini menghalang-halangi mereka untuk mencuri Ila. Si Desi ini memastikan bahwa Swita tahu semua hal yang terjadi. Namun ia memilih diam karena ia tidak mau terjadi apa-apa dengan Ila yang sedang ditahan dan juga anak yang dalam kandungannya. Lalu di mana keberadaan Ila sekarang? Desi sama sekali tidak tahu di mana keberadaan Ila saat ini.
Yang pasti komunitas itu dipimpin oleh 12 pendeta, dan ke-12 pendeta itu harus ikut di acara penyerahan tumbal. Lalu Adam bertanya, kenapa Edward menginginkan anak yang di dalam kandungan Swita? Lalu Daisy menjawab, itu hanya sebagai gertakan agar Swita memberikan Ila kepada Edward. Target utama mereka adalah Ila, bukan anak yang ada di dalam kandungan Swita. Mendengar semua penjelasan Daisy, akhirnya Adam pun menemui Swita. Swita yang melihat kakaknya datang bersama Daisy, akhirnya sadar bahwa kakaknya telah tahu semuanya. Adam bilang ke Swita kalau dia akan menemukan Ila apapun caranya, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menembus kesalahannya kepada Ila, karena selama ini ia tidak mengakui anaknya. Si Adam pun mengikuti si Edward. Dia sekarang tahu di mana rumah Edward. Adam pun menyusun rencana. Ia menceluk Edward dan membawanya ke villa. Kemudian Adam dan Sirach mendatangi rumah Edward untuk mencari petunjuk. Mereka pun menemukan foto ke-12 pendeta dari pemujaan itu. Adam sadar salah satu di antaranya pernah Adam temui di bar. Dia adalah Nathan, ayah dari anak bule tempo hari. Adam dan Sirach pun menuju villa dan menginterogasi Edward. Namun Edward berkata, saya adalah salah satu pimpinan dan tak akan buka mulut sampai mati. Adam ini geram melihat Edward. Lalu, ia memaksa si Edward ini untuk minum alkohol sampai tak berdaya. Kemudian si Adam ini membawa Edward kembali ke rumahnya. Di sana, Adam menghapus semua jejaknya dan mengganti baju Edward dengan baju rumahan. Adam pun menjatuhkan Edward dari lantai 2 dan membuatnya tewas saat itu. Semua orang menangisi kematian Edward yang diyakini meninggal akibat jatuh karena mabuk. Ternyata hal ini sengaja dilakukan oleh Adam untuk mengundang semua orang yang pernah dibawa pimpinannya. Dengan begitu, dia bisa menemukan pria itu. Tapi usahanya sia-sia. Si Nathan itu tak datang untuk melayat. Adam tidak mau putus asa. Ia terus menunggu sampai di malam hari. Beberapa mobil berdatangan ke pemakaman. Ternyata ke-12 pendeta setan itu datang untuk melakukan penghormatan terakhir kepada Edward. Dan salah satunya adalah Nathan. Adam pun mengikuti Nathan dan kini Adam tahu rumahnya Nathan di mana. Nathan adalah seorang pria berkebangsaan Sri Lanka yang memimpin salah satu pemujaan ini. Singkat cerita, Adam menculik anak dari si Nathan yang bernama Lucia. Pada pagi hari, ibu Lucia itu sadar kalau Lucia sudah tidak ada di rumahnya. Nah, si Adam ini sengaja meninggalkan nomor teleponnya. Di sisi lain, Adam memperlakukan Lucia dengan sangat baik. Tiba-tiba teleponnya berdering, itu telepon dari Nathan. Nathan bertanya kepada Adam, kenapa kamu menculik Lucia? Adam pun menjawab, keinginanku sama sepertimu, kembalikan putriku Ila. Si Nathan ini pun mengundang Adam datang ke rumahnya. Nathan mengundang Adam ke rumahnya. Adam bertanya bagaimana kabar putrinya Ila. Nathan menjawab, Ila masih hidup, tapi 2 hari lagi tepat malam Jumat, Ila akan ditumbalkan yang dihadiri oleh ke-12 pendeta termasuk dirinya. Adam pun mengancam Nathan untuk membawa Ila dengan selamat, jika tidak maka Lucia akan mengalami hal yang sama. Nathan emosi lalu mengarahkan pistol ke kepala Adam. Adam berkata, jika kamu membunuhku, aku tak akan kembali pada Lucia. Lucia aku tempatkan di ruang bawah tanah yang persediaan makanannya terbatas. Jika aku mati, aku tak akan menjamin Lucia bertahan hidup. Nathan menangis, dia tak berdaya dan bertanya, apa yang harus aku lakukan? Adam bilang akan membawa Lucia ke tempat pemujaan. Adam sebenarnya berbohong. Dia telah meminta Sirach menjaga Lucia. Jika Adam dan Ila tidak selamat, Lucia akan tetap dikembalikan ke rumahnya. Adam tidak ingin mengambil kehidupan anak lain. Malam Jumat pun tiba. Nathan dan Adam berangkat bersama. Nathan memberitahu Adam bahwa yang memimpin ritual adalah Steve. Steve ini lebih kejam dan peka terhadap bahaya. Nathan pun mengenalkan Adam pada Steve dengan nama Georgie Augustine, seorang pendeta dari India. Adam pun ikut masuk ke tempat penyembahan, lalu ia melihat Ila dikeluarkan. Kini giliran Adam meneteskan darahnya sebagai tanda bahwa ia adalah bagian dari komunitas ini. Setelah menyatukan darah Adam dan darah Ila, Steve menyadari sesuatu. Akhirnya dia berkata bahwa ia tahu Georgie adalah Adam Joan. Adam langsung menyerang Steve, namun Steve bukanlah tandingannya. Nathan meminta maaf pada Steve. Dia melakukan ini karena anaknya disekap oleh Adam. Steve bertanya kepada Adam, di mana Lucia sekarang?
Adam yang tak berdaya pun memberitahu keberadaan Lucia. Lalu Steve mengarahkan anak buahnya untuk menyelamatkan Lucia. Saat anak buah Steve pergi, Lucia tidak ada di tempat, dan ia melapor kepada Steve. Tiba-tiba, Sirac memukul kepala anak buah dari Steve hingga pingsan. Sirac berbicara kepada Steve melalui telepon. Sirac berkata, "Jika Adam dan Ila tidak kembali dengan selamat, maka aku akan membunuh Lucia." Geram dengan ancaman si Sirac, salah satu anggota Steve ini memukul Adam hingga pingsan. Nathan marah lalu menyerang Steve karena tidak peduli dengan Lucia. Steve menyerang balik Nathan lalu melumpuhkan Nathan. Tak lama kemudian Adam pun sadar, ia harus menyelamatkan Ila dari altar. Nathan mendukung Adam dan memberinya pisau. Nathan meminta agar memulangkan Lucia, lalu Nathan meninggal. Dengan kekuatan yang penuh, Adam menyerang semua pendeta di tempat itu. Yang terakhir, dia harus melawan Steve. Steve menusuk perut Adam. Adam tak menyerah, dengan penuh luka, Adam menjerat leher Steve menggunakan kalungnya hingga meninggal. Adam pun menggendong putri kecilnya dengan tertatih-tatih lalu membawanya meninggalkan tempat itu. Karena Adam tak kuat lagi menyetir, Adam menghubungi polisi. Tak lama, polisi menyelamatkan Ila, dan ternyata saat ditemui, Adam telah meninggal di dalam mobil. Adam dimakamkan dekat dengan makam ibu dan istrinya. Kini keadaan Ila telah membaik. Ila mempersembahkan bunga di makam Amy, Adam, dan juga neneknya. Sirac bertanya kepada Ila, makam siapakah itu? Ila menjawab bahwa itu adalah makam dari saudara ibunya. Ternyata Uni dan Swita bersepakat akan menyembunyikan hal itu dari Ila. Nanti ketika ia dewasa, mereka akan menceritakan siapa ayah dan ibu Ila sebenarnya. Sekianlah alur cerita film Adam Joan ini. Semoga film ini menghibur kalian ya. Sampai bertemu kembali di alur cerita film lainnya. Terima kasih, dadah!